Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah melalui YouTube ini, dan kita bentar akan membaca firman Tuhan. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hari-hari yang telah kami lalui. Dan pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan juga uraian firman Tuhan. Engkau yang mengasihi kami dalam kehidupan kami, dan kami mau serahkan ibadah kami ini. Jadilah baktian ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kami memperoleh pimpinan dari Roh Kudus, sehingga acara kebaktian kami pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu, ampunilah setiap dosa kesalahan kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini juga bisa dimengerti dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tiada
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 14. Saya bacakan firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca, yaitu habis duel terjadilah duet. Saya akan sampaikan pengantar sebelum kita masuk dalam uraian firman Tuhan ini. Saat ini kita memasuki konstelasi politik gereja kita, yaitu GGP, dalam pemilihan Ketua Umum Majelis Pusat. Saya terpaksa menyebut konstelasi politik istilah ini karena terpaksa. Sebab yang muncul di permukaan adalah situasi seperti Pilpres atau pemilihan presiden, di mana ada isu money politik, ada black campaign atau kampanye hitam, juga ada janji-janji jabatan atau posisi, dan lain-lain macam-macam lah yang berkembang di kalangan jemaat atau peserta sidang raya. Walaupun pada dasarnya politik itu adalah baik, tapi tidak layak untuk dimasukkan ke dalam organisasi gereja. Karena kita tahu bahwa dalam politik banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Apalagi masuk dalam pemilihan ketua sinode seperti saat ini. Lucunya, beberapa saat yang lalu, dari salah satu kontestan, ada yang menyerang kontestan yang lain dengan mengatakan tim IAIN melakukan pencurian suara dengan membayar mahal, dengan berani membayar mahal. Saya juga tidak mengerti apakah ini maksudnya plesetan atau bergurau atau menyindir, karena kebetulan yang dari kontestan lain itu ada kaitannya dengan huruf-huruf yang disebutkan ini. Memang tadi saya katakan apakah itu plesetan ataukah suatu lelucon,
Karena mungkin yang dimaksudkan tim IAIN itu adalah tim LAIN. Jadi L-nya ditulis huruf kecil, jadi seolah-olah terbaca IAIN. Tapi disadari atau enggak, ini bisa berakibat sesuatu yang mungkin menyerang pihak lain. Karena kita tahu bahwa IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri. Jadi, dengan memakai nama Institut Agama Islam Negeri, itu bisa diartikan pencemaran nama baik terhadap institusi itu. Nah, padahal beberapa bulan sebelumnya, kontestan yang diserang ini juga memberitakan bahwa kontestan yang menyerang ini melakukan hal yang sama dengan imbalan-imbalan tertentu supaya memilih, dan itu beritanya santer di daerah Medan, Bali, dan juga di bagian Sumatera yang lain. Saya agak lupa apakah Lampung atau Bengkulu atau Jambi. Hal ini tentu membuat kita, jemaat akar rumput, ini bingung dan bisa terbelah. Mungkin dengan adanya serang menyerang antara dua kontestan ini, bisa jadi alternatif yang dipilih adalah kontestan ketiga yang relatif sampai saat ini bebas pemberitaan tentang jual beli suara, janji-janji jabatan, dan lain sebagainya. Namun, yang juga membingungkan, orientasi dari kontestan ketiga ini juga terus terang kurang jelas. Karena kadang-kadang dia juga memakai atribut dari salah satu kontestan. Jadi cukup membingungkan bagi kita jemaat akar rumput yang di kalangan bawah yang tidak terlibat dalam politik, konstelasi politik ini seperti saya katakan tadi. Saya tidak tahu akhirnya siapa yang akan terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan ketua umum Majelis Pusat ini. Sebab pada saat perekaman khotbah ini, perhelatan ketua umum GGP sedang berlangsung dan masih belum memasuki babak akhir. Biasanya hari kedua babak akhir itu baru dilaksanakan pemilihan ketua umum. Nah, sekarang kembali ke bacaan nats kita bisa mengambil contoh perseteruan antara dua hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus dengan Rasul Petrus. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah Yesus wafat, jemaat Kristen terbelah atau terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, yaitu kelompok yang masih mempertahankan ciri Yahudi dan mengikuti hukum Taurat. Kelompok ini berpusat di Yerusalem dan dipimpin oleh Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kelompok yang kedua, mereka sudah meninggalkan ciri Yahudi dan tidak wajib mengikuti hukum Taurat. Kelompok ini berpusat di Antioquia dan berkembang di Yunani dan Asia Kecil, dipimpin oleh Paulus. Kelompok pertama yang tadi mempertahankan ciri Yahudi dan mengikuti hukum Taurat memang terdiri dari orang-orang Yahudi.
Sedangkan kelompok kedua yang sudah meninggal di ciri Yahudi itu memang kebanyakan orang-orang non-Yahudi atau umat Kristen non-Yahudi. Kedua kelompok ini berbeda hampir dalam segala hal, kecuali dalam iman akan Yesus. Inilah konflik yang terjadi antara Petrus dan Paulus di Antiokhia. Nah, kalau dalam pembacaan ayat tadi yang sudah kita baca, ayat 11 sampai dengan 14 itu, memang dikatakan, dikisahkan di situ adalah Kefas. Sedangkan judul perikop dari pembacaan kita, Paulus bertentangan dengan Petrus. Memang ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Kefas yang dimaksud itu adalah Petrus. Karena ada anggapan Kefas ini adalah pemberian nama dari Yesus kepada Petrus. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Petrus dan Kefas adalah orang yang berbeda. Tapi saya tidak akan memperpanjang perbedaan atau persamaan ini. Yang saya tekankan dalam hal ini adalah Paulus sebagai salah satu rasul, juga Petrus yang merupakan salah satu rasul Yesus, mereka terlibat konflik dan ada pertentangan. Saya hanya masuk di situ. Saya tidak mempermasalahkan apakah Petrus sama dengan Kefas ataukah berbeda. Saya tidak permasalahkan. Konflik di Antiokhia ini diperkirakan terjadi setelah sidang di Yerusalem. Kalau saudara-saudara mau tahu lebih jelas tentang sidang di Yerusalem, bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 15. Jadi saya hanya sampaikan ringkasan aja sebagai hasil dari sidang di Yerusalem yang memutuskan, satu, sunat tidak perlu dipaksakan kepada kaum bukan Yahudi yang mau bergabung dengan pengikut Yesus. Nah, keputusan ini dikeluarkan bersama oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita kalau baca di Galatia 2 ayat 7 dan 8, maka kita bisa temukan kesepakatan yang pertama tentang sidang di Yerusalem ini. Saya bacakan Galatia 2 ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Ayat 8, karena ia dalam hal ini Yesus ya, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga, jadi Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, dalam hal ini ku adalah Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu kesepakatan pertama dari sidang di Yerusalem. Jadi sunat tidak diperlukan atau tidak perlu dipaksakan kepada kaum bukan Yahudi yang mau bergabung dengan pengikut Kristus. Keputusan yang kedua, ada kesepakatan sebagai tanda persekutuan, yaitu tentang pembagian tugas. Ini kita bisa baca di Galatia 2 ayat 9, lanjutan dari yang tadi baru kita baca. Ayat 9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan.
supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi, kesepakatan kedua, itu ada pembagian tugas, yaitu Paulus dan Barnabas itu fokusnya untuk kaum non-Yahudi atau yang disebut tidak bersunat. Sedangkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu fokusnya untuk kaum Yahudi. Itu kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang ketiga, Paulus dan kawan-kawan itu juga harus memberikan perhatian kepada orang miskin. Ini kita bisa baca di Galatia 2 ayat 10. Ayat 10 saya bacakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi dari sidang di Yerusalem itu, kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 15 ya, ada 3 kesepakatan. Jadi untuk supaya mereka bisa sama-sama saling melayani, tentu ada pembagian skop kerja. Dari pembacaan kita tadi, bagaimana bisa terjadi konflik antara Paulus dengan Petrus? Nah, saya ulangi lagi. Tadi kita sudah baca ayat 11, tapi saya ulangi lagi sebagai review ya. Yang pertama, awalnya Petrus berada di Antiokhia dan beberapa kali makan bersama. Mungkin ini termasuk juga perjamuan Tuhan ya, dengan jemaat-jemaat non-Yahudi di Antiokhia. Itu yang pertama terjadi. Tapi yang kedua, Petrus menghentikan kegiatannya ini begitu kedatangan kelompok Yakobus yang datang dari Yerusalem atau dari Yudea itu, dan langsung Petrus menjauhkan diri dari komunitas non-Yahudi. Akibat dari sikap Petrus ini, orang Kristen Yahudi yang lain pun ikut memisahkan diri dari orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau tadi ada persekutuan bersama, mungkin makan bersama, ada keakraban, tapi begitu dengan kedatangan kelompok Yakobus, Petrus segera menghentikan kegiatan yang biasa dia lakukan itu, dan termasuk Barnabas. Barnabas pun ikut melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Padahal kita tahu Barnabas itu adalah rekan sekerja Paulus. Nah, inilah yang membuat Paulus jadi kurang enak hati. Dia menyebut tindakan Petrus itu sebagai suatu kemunafikan dan menegur Petrus di muka umum, di depan umum. Nah, di ayat 13 itu ya. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri ikut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, disitulah Paulus mengecam rekan sesama rasulnya itu dengan kata-kata munafik. Petrus dikecam sebagai orang munafik. Nah, di situ sekaligus Paulus juga menuduh bahwa Petrus ingin memaksa umat non-Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi. Lalu kita bisa baca di ayat 14 sampai 16 ya. Tadi sudah kita baca, tapi saya ulangi lagi. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di depan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, itulah
eh, perseteruan atau pertentangan Paulus dengan Petrus. Ini kalau kita meninjau dari sisi Paulus, tapi ada baiknya kita meninjau dari sisi Petrus. Jadi yang pertama, dia atau Petrus itu merasa tidak melanggar sidang di Yerusalem. Kenapa? Karena keputusan sidang di Yerusalem itu tidak ada yang membahas tentang makan bersama. Kemudian yang kedua, ada tekanan kuat dari utusan atau kelompok Yakobus ini yang menentang umat non-Yahudi karena mereka tidak melaksanakan hukum Taurat. Nah, sedangkan pemahaman umat non-Yahudi itu manusia dibenarkan Allah melalui iman kepada Kristus. Jadi sudah iman kepada Yesus itu sudah cukup. Jadi mereka nggak perlu melakukan hukum Taurat. Jadi ini ada perbedaan pandangan antara Paulus dengan Petrus. Memang, terus yang ketiga, kita tinjau dari sisi Petrus ya. Yang ketiga, itu ada kekhawatiran dari Petrus. Dia bisa dianggap sebagai pendosa bagi jemaat Kristen Yahudi. Sehingga bisa berakibat pewartaannya dia tentang Yesus kepada mereka itu jadi dianggap suatu hal yang kurang bisa diterima. Ini tiga hal yang kalau kita berpikir lebih jauh memandang dari sisi Petrus. Memang dalam Alkitab tidak ada tulisan yang menyebutkan tentang jawaban atau tanggapan Petrus kepada Paulus atas kecamannya itu. Tapi apapun yang terjadi dengan adanya konflik di Antiokhia, ini ada yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, bahwa kekristenan itu tidak boleh dipersempit hanya pada relasi Paulus dan Petrus. Jadi artinya kekristenan ini jangan hanya dilihat dari apa yang terjadi antara Paulus dan Petrus. Karena kedua rasul ini adalah bagian dari kelompok Yesus yang lebih besar lagi, yaitu menjadi saksi tentang Kristus, dan mereka itulah yang menjadi jembatan atau mata rantai penting antara Yesus dengan umatnya dalam konteks yang lebih luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun Paulus ditinggalkan oleh Barnabas, rekan sekerjanya, tetapi justru ini meningkatkan motivasi Paulus sehingga dia bisa menjadi misionaris yang independen. Jadi dia bisa bergerak sendiri, keluar dari bayang-bayang Yerusalem. Kita tahu di Yerusalem itu adalah kelompok Petrus, dan kelompok Petrus ini yang disebut dengan kelompok 12. Apa maksudnya kelompok 12? Kita tahu bahwa perjalanan Yesus dalam masa hidupnya, dia mengangkat 12 orang sebagai murid, sebagai rasul, di mana salah satunya adalah Yudas. Kemudian Yudas digantikan oleh
Matias. Ya. Nah, kita tahu bahwa Paulus tidak termasuk dalam kelompok 12 ini. Jadi Paulus dipanggil oleh Yesus menjadi rasulnya itu melalui suatu kejadian-kejadian ajaib setelah kematian Yesus. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan ada perbedaan tajam antara kelompok 12 ini dengan kelompok Paulus. Nah, tapi ada satu hal, yaitu yang ketiga, bahwa karya nyata Paulus itu dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, sehingga membuat Kristen menjadi agama global, bukan hanya menjadi sekte mesianik dalam agama Yahudi. Yang keempat, akibat konflik di Antioquia ini yang kita bisa sebutkan, yang keempat, yaitu akibat dari duel ini, terjadi duet dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga Injil bisa dimenangkan. Makanya tadi saya katakan, untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga renungannya atau uraiannya, saya ambil tema habis duel, terjadilah duet. Memang saya sedikit memetik dari judul Habis Gelap Terbitlah Terang, buku yang ditulis oleh R.A. Kartini, tapi di sini saya ubah menjadi habis duel, terjadilah duet. Nah, tips yang terakhir sebelum kita akhiri, Presiden Jokowi sudah memberikan teladan yang baik bagi negara kita, bahkan di dunia. Dia sampai mengalami ujian dari negara-negara maju, baik Singapura, terus saya agak lupa mana lagi ya, negara-negara lain yang sangat apresiatif terhadap Jokowi atas kepemimpinannya, bahkan mungkin layak untuk selanjutnya dia dipilih menjadi Sekjen PBB. Nah, Presiden Jokowi sudah memberikan teladan yang baik. Seteru politiknya dalam 2 kali pilpres dan tetap kalah, dirangkul oleh dia, diajak bekerja sama dalam pemerintahan, karena dia lebih mementingkan untuk hal yang jauh lebih besar lagi, yaitu kestabilan, persatuan, dan kesatuan nasional yang sudah terpecah belah dalam 2 kali pilpres. Yang lebih akhir lagi, ada pertanyaan bagi kita semua, insan GGP. Akankah kita mendapat ketua umum baru GGP hasil sidang raya di Manado ini yang amanah, takut akan Tuhan, punya kecintaan terhadap GGP, sehingga itu bisa menjadi ulang tahun GGP yang ke-100 tahun. Ya, 2 tahun lagi ya, GGP merayakan ulang tahun yang ke-100. Ataukah GGP menjadi makin terbelah oleh jurang yang melebar akibat pemilihan ketua umum yang berlangsung hari ini, maksud saya hari-hari ini. Demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi perenungan bagi kita semua dan bermanfaat untuk jemaat GGP Kanaan pada khususnya, dan jemaat GGP pada umumnya. Amin.
kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan, Bapa kami, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi introspeksi bagi kami semua, bahwa dalam kehidupan pelayanan kami mungkin terjadi konflik, terjadi perseteruan antara sesama hamba Tuhan. Tetapi baiklah, kami semua boleh mengesampingkan, boleh membuang segala ego kami. Setelah perseteruan selesai, ataupun setelah suatu sidang selesai dan mengambil keputusan-keputusan penting, terutama dalam sidang raya GGP ini,
biarlah masing-masing pihak yang kalah maupun yang menang boleh berbesar hati dan mau maju bersama-sama, bersatu padu menjadi suatu kekuatan tim yang solid, yang boleh membawa gereja kami, GGP, melangkah lebih maju lagi, dan boleh bersanding dengan gereja-gereja besar yang sudah eksis, dan kami juga boleh bisa merasakan ada suatu karya Tuhan yang besar dalam kehidupan berjemaat gereja GGP ini, dan boleh membawa kami untuk makin maju kehidupan rohani dan iman kami kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau bersatu hati berdoa untuk jemaat GGP Kanaan. Kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Daniel Sukendra. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan kepada beliau. Tuhan yang tuntun beliau sebagai gembala kami, wakil dari gembala agung yaitu Yesus dalam kehidupan iman kami. Berilah hikmat dan karunia ilahi dari Engkau, supaya boleh membawa kami semua sebagai domba-dombanya atau jemaat-jemaat Tuhan, untuk bisa bertumbuh, berkembang iman dan rohani kami. Dan kami boleh hidup sesuai, makin serupa dengan teladan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga keluarganya, anak, menantu, dan cucu-cucunya, dimanapun mereka berada, baik di Australia maupun di Indonesia. Tuhan yang juga sertai mereka, lawati mereka, berikan mereka keberhasilan dan juga berkat-berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GGP Kanaan, mereka yang bergumul dalam sakit mereka, dalam kesehatan mereka pada saat ini. Tuhan tolong, berilah mereka pengharapan dan juga kondisi yang lebih baik, bahkan kesembuhan yang dari Engkau. Mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, keuangan mereka, kiranya Tuhan yang juga jamah mereka, tuntunlah mereka juga ya Tuhan, supaya mereka juga bisa mengatasi, mengalami pemulihan atas kesulitan ekonomi keuangan mereka. Dan juga jemaat-jemaat yang lain yang memiliki masalah-masalah yang menghimpit mereka, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah-masalah apapun yang menghimpit mereka, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, dan tolonglah mereka supaya bisa dimampukan mengatasi setiap masalah-masalah ini dan membuat mereka mengalami kelegaan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kami ini, supaya itu juga ada ketaatan dari rakyat bangsa kami ini untuk mau selalu memperhatikan protokol kesehatan, sehingga COVID ini tidak merajalela lagi, dan terutama dengan adanya varian-varian baru, varian ketiga, supaya masyarakat boleh tetap waspada dan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa terjangkau. Pada akhir tahun ini 270 juta jiwa boleh mendapatkan vaksin itu, sehingga bisa membawa suatu kekebalan massal atau herd immunity dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga yang menyertai Presiden kami, Presiden Jokowi, dengan segenap jajaran di bawahnya, dari Menteri, Gubernur, Kepala Daerah, dan lain-lainnya, dan semua yang terlibat dalam aparat pemerintahan, baik aparat
keamanan, aparat hukum, maupun aparat pemerintah di bawah Presiden betul-betul mereka bisa mau menjalankan tugasnya, dan mereka betul-betul hanya untuk kepentingan negara dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa yang kami naikkan ini dalam nama Yesus. Kami serahkan doa-doa ini, dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami ini, baiklah kami menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, kasih, pengampunan, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, hikmat, persekutuan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ada pengumuman yang perlu saya sampaikan, bahwa apabila saudara-saudara berkenan memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti apabila ada acara onsite di gereja atau offline, bisa dibawa amplopnya itu, atau ditransfer langsung ke rekening bendahara. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan saudara. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati. Amin.